Jadi Terdengar, Pak. eh, ya kali ini saya mau membawakan materi mengenai pengembangan media pembelajaran khususnya untuk rumah pendidikan. Ada sedikit perbedaan antara media pembelajaran yang untuk kita kembangkan untuk website yang lain dan untuk aplikasi di rumah pendidikan. Jadi awal kita harus sepakat dulu bahwa media pembelajaran atau mungkin kita menyebutnya konten ya, konten pembelajaran gitu. Itu adalah sarana untuk menyampaikan pesan pendidikan baik berupa teks, audio, audio visual, animasi dan simulasi. Pesan dikemas sedemikian rupa secara digital yang relevan untuk digunakan dalam konteks kegiatan pembelajaran. Jadi yang pertama kali harus kita ingat di sini adalah Ibu dan Bapak, konten konten pembelajaran atau media pembelajaran itu tidak hanya terbatas pada video. Jadi di sini ada teks, audio visual, animasi dan simulasi gitu. Yang kedua adalah konten ini dikemas sedemikian rupa secara digital. Dengan kata lain adalah perlu perencanaan untuk membuat konten ini. Jadi tidak hanya seperti kita ngevlog biasa, jalan, rekam, edit, tayang gitu. Tidak. Jadi eh, akan lebih baik bila ini dikemas sedemikian rupa, ada perancangannya, eksekusinya seperti apa yang dibutuhkan, itu dibicarakan dulu di awal. Dan yang paling terakhir adalah sesuai atau dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi secara tidak langsung konten ini berisi tentang materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum. Jenis medianya itu ada yang di rumah pendidikan, ada artikel, ada audio visual atau yang biasa kita kenal dengan video atau konten interaktif. Nah, mungkin untuk Direktorat SMK ini lebih condong ke konten interaktifnya, bukan ke artikelnya, bukan ke audio visualnya, gitu. Jadi ke konten interaktifnya. Ini persyaratan artikel, jika Ibu dan Bapak punya karya atau punya media pembelajaran yang dan ingin diupload di rumah pendidikan, khususnya di ruang murid, gitu. Pertama itu formatnya PDF, yang kedua ukuran maksimalnya 10 megabyte, tidak ada watermark, artinya kami tidak mentolerir pembajakan. Materinya berisi penjelasan yang bisa langsung dikonsumsi oleh murid. Jadi artikelnya itu eh, murid bisa belajar tanpa ada pendampingan dari guru gitu. Nah, ini juga ada rekomendasi penulisan karyanya. Untuk SMA SMK itu kami merekomendasikan 3 atau 4 halaman A4 atau 700 sampai 1000 kata. Kalau slide itu 10 sampai 15 slide, infografis itu cukup 2 sampai 3 halaman. Sedangkan ini untuk audio visual diunggah pada kanal YouTube, mode perekamannya landscape 16:9, resolusi minimal Full HD atau 1920 kali 1080. Yang tidak kalah pentingnya itu, Ibu dan Bapak ketika ingin mengupload ke rumah pendidikan atau karyanya ingin ditampilkan di rumah pendidikan, pengaturan publikasi pada YouTube-nya itu harus unlist. Bukan public, bukan private, tapi harus unlist. Gitu. Yang berikutnya, karya tidak melanggar hak cipta, teksnya terbaca dan enak dipandang, dialog atau narasi terdengar jelas, tidak ada watermark produk atau aplikasi tertentu. Ini biasanya terkait dengan aplikasi editing yang digunakan. Kadang-kadang itu memang gratis, tapi dia akan mencantumkan watermark gitu. Itu kalau itu ada di karya Ibu dan Bapak, hampir dipastikan karya Ibu dan Bapak itu tidak akan bisa muncul di rumah pendidikan. Ini beberapa contoh karya yang kurang maksimal. Nah, ini sebenarnya yang sangat perlu diperhatikan karena
umumnya ini yang diminta oleh Direktorat SMK, yaitu pertama konten interaktif itu karya ibu dan bapak harus dalam bentuk HTML5, dikemas dalam bentuk zip yang mencakup web page, konten interaktif, dan file ekstraknya. Terdapat file index.html, ukuran maksimal 25 megabyte, dan yang tidak kalah pentingnya itu karya tidak melanggar hak cipta dari pihak lain. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau ibu dan bapak sudah punya konten gitu, sudah punya eh, media media pembelajaran atau materi pembelajaran yang selama ini sudah dipergunakan? Apa bisa ditaruh di rumah pendidikan, di ruang murid gitu? Jawabannya bisa, ibu dan bapak. Sekarang itu untuk membuat konten interaktif udah cukup mudah. Ada namanya H5P, HTML5 package, itu yang bisa merubah konten-konten yang biasa, video yang video yang sudah ibu dan bapak buat yang tadinya hanya bersifat satu arah, itu bisa dirubah menjadi dua arah, bisa dirubah menjadi sebuah konten interaktif gitu. Nah, di luar sana banyak aplikasi untuk H5P ini. Cuman buat saya yang paling gampang itu, mungkin yang paling basic itu adalah Lumi.education. Ini salah satu aplikasi yang murah eh, karena dia gratis. Variasi H5P-nya atau variasi untuk membuat konten interaktifnya itu cukup banyak eh, dan mudah digunakan gitu loh. Untuk ibu dan bapak yang pernah membuat konten, membuat paparan atau membuat media pembelajaran menggunakan Canva, PowerPoint atau aplikasi lainnya, itu pasti akan mudah untuk menggunakan Lumi ini. Gitu. Ini contohnya, eh, di sebelah kiri di gambar ini kita bisa lihat halaman awal dari Lumi, dan di sebelah kanan ini macam-macam konten interaktif yang ibu dan bapak bisa buat menggunakan Lumi gitu. Nah, kita langsung aja mungkin saya kasih lihat sebenarnya Luminya itu kayak gimana. Ini contohnya Luminya. Kalau di awal dia akan pertama kali akan menampilkan seperti ini. Ini halaman mukanya. Tampilan awal Luminya itu seperti ini. Nah, ketika ibu dan bapak sudah login, di sebelah sini loginnya, itu nanti akan ada tampilan seperti ini. My content, create new content, upload, deploy, public content gitu. Tampilannya cukup sederhana karena ini memang aplikasi yang gratis ya. Tapi untuk bayar ibu dan bapak juga bisa. Cuman bagi saya gratis pun udah cukup untuk kita membuat konten interaktif. Ini salah satu beberapa contoh konten yang sudah saya buat. Yang paling mudah itu saya ngasih contoh pertama ini. Misalkan kita create new content, di sini dia akan menampilkan konten interaktif apa sih yang ibu dan bapak mau bikin buat. Ada interaktif video, course presentation, multiple choice, quiz, fill the blank, semua segala macam banyak gitu. Cuman ini mungkin yang paling mudah untuk dibuat atau yang paling menarik dan bisa digabungkan berbagai macam fitur ini adalah salah satunya course presentation ini. Di sini eh, di sini kita kayak membuat paparan PowerPoint biasa. Kita membuat menggunakan seperti apa? Canva, PowerPoint, tapi bedanya adalah siswa itu tidak harus linear.
Tidak harus dari halaman satu ke halaman kedua ke halaman ketiga gitu. Ini salah satu contoh course presentation yang sudah saya buat. Kelemahan kelemahan terbesar Lumi adalah dia tidak bisa membuat grafis. Dia tidak bisa mendesain display grafis. Dia hanya mengubah menjadi konten interaktif. Makanya untuk membuat contoh eh, pembelajaran interaktif ini atau media pembelajaran ini saya menggabungkan dengan Canva. Jadi desainnya saya buat di Canva, gambarnya, tulisannya saya buat di Canva. Setelah jadi, baru saya import ke Lumi. Gitu. Sebenarnya ibu dan bapak bisa membuat konten interaktif itu di Canva, cuman hasil akhir Canva bukanlah HTML5. Sedangkan di rumah pendidikan itu yang ya hanya bisa memuat konten pembelajaran dengan format HTML5 gitu. Nah, ini meja kerja kita, ini eh, tempat kita membuat konten pembelajaran. Sekarang kita lihat dulu apa yang akan dilihat oleh siswa. Nanti Ibu dan Bapak yakin ketika melihat ini ada yang berkata itu sih di PowerPoint juga bisa, itu sih di Canva juga bisa gitu. Jadi ini yang dilihat siswa, pengertian konten pembelajarannya. Ketika kita klik ini tanda panahnya masuk di Lumi, tapi tanda panahnya dibuat di Canva, tapi komennya dibuat di Lumi. Ini desainnya dari Canva semua, tulisannya semua dari Canva. Di Lumi hanya menambahkan komen atau atribut-atribut yang membuat konten pembelajaran ini menjadi interaktif itu. Ini contohnya, ini pengertian sampah ini saya buat di Canva, tapi di Lumi saya tambahkan ada komen video, ada tombol video. Ketika diklik, dia akan memunculkan link dari YouTube. Itu. Nah, sama grafis ini jenis cara mengolah kuis dan permainan itu saya buatnya di Canva. Di Lumi saya tambahkan misalkan siswa hanya saya udah tahu sampah anorganik atau saya udah tahu mengerti sampah organik. Siswa ingin ya udahlah langsung lompat ke sampah organik, dia langsung lompat. Siswa langsung bisa melihat apa pengertian sampah anorganik dan contohnya seperti apa. Ketika dia sudah selesai baca, tinggal pencet balik, kembali ke halaman yang kita tentukan. Jadi dengan mengubah materi atau konten pembelajaran Ibu Bapak menjadi konten pembelajaran interaktif itu, siswa bisa menentukan di mana kekurangan dia dan dia tidak perlu membaca materi ini dari awal sampai akhir gitu. Karena umumnya kalau presentasi kan ya udah dari halaman satu ke halaman kedua, halaman 3, halaman 4 gitu. Tapi dengan mengubah menjadi konten interaktif, di sini kita bisa lihat ketika sampah organik diklik, dia akan lompat ke slide 4. Ketika sampah organik lompat ke slide 3, atau misalkan siswa sudah memahami ini semua, dia mencoba kuis, bisa langsung lompat. Ini salah satu contoh kuisnya, ini fill the blank. Jadi semuanya ini ibu dan bapak buat di Lumi, nanti tinggal di drag and drop aja. Siswa tinggal nge-drag and drop jawabannya kemana gitu. Nah,
Setelahnya siswa bisa ngecek jawabannya ternyata salah semua gitu. Bisa diulang. Uh, ada fitur yang mencegah siswa untuk lanjut ke halaman berikutnya ketika dia belum memenuhi syarat minimal di kuis ini gitu. Nah, ini salah satunya, salah satu kuisnya. Ada lagi yang lainnya drag and drop gambar. Jadi buanglah sampah sesuai pada jenisnya. Misalkan ini kalengnya diangkat. Ketika kita masukkan ke tempat sampah yang salah, dia nggak bakal mau. Tapi ketika kita tempatkan di tempat yang benar, dia akan diam. Gitu. Ini dua contoh apa ya? eh, Jenis permainan interaktif sederhana yang ada di Lumi gitu. Nah, setelah melihat ini saya yakin di Ibu dan Bapak pasti berkata di Canva juga bisa gitu. Di PowerPoint juga bisa. Yang bikin beda adalah ketika Ibu dan Bapak sudah selesai membuat, umumnya Canva ketika Ibu dan Bapak sudah selesai membuat, konten pembelajaran Ibu dan Bapak itu harus ditempatkan di website tertentu atau ditaruh di sana untuk supaya bisa diakses gitu. Rumah pendidikan tidak mengizinkan itu. Jadi rumah pendidikan konten Ibu dan Bapak maunya satu bundel diserahkan ke kita. Di dalam foldernya itu udah ada materinya, sudah ada desainnya, sudah ada misalkan musiknya, sudah ada musiknya, ada narasinya juga ada di folder itu gitu. Itu yang diserahkan ke kami. Nah, itulah yang membuat kalau saya menyarankan ya Lumi ini yang paling gampang karena tinggal ketika Ibu dan Bapak sudah membuat, tinggal di-download, pilih HTML5. Bisa pilih HTML atau H5P. Nah, ketika ini di-download, syarat yang konten ini tadi itu sudah akan otomatis terbentuk dalam folder yang dihasilkan oleh Lumi. Makanya saya bilang Lumi ini cukup memudahkan buat Ibu dan Bapak. Jadi di sini ada persyaratan konten interaktif. Ini Ibu dan Bapak nggak perlu pusingin. Yang perlu dipusingin cuma yang nomor satunya aja, karya dalam bentuk HTML5, dan itu semua bisa disediakan oleh Lumi dengan HTML5 ini. Dia otomatis akan mendownload, akan mengubah konten pembelajaran yang Ibu dan Bapak telah buat menjadi dalam satu folder, dan itu tinggal diserahkan ke rumah pendidikan. Jadi nggak perlu pikirin spesifikasinya apa semua segala macam, nggak, itu pasti udah ada gitu. Nah, cara membuatnya hampir sama dengan aplikasi desain umumnya pada umumnya. Contoh di sini, misalkan saya mau masukin komen, ini go to slide, saya bikin ada, saya bikin animasi anak panah supaya siswa tahu dia untuk melanjutkan ini ada anak panah untuk diklik. Jadi tinggal masukin komen go to slide, akan muncul titik-titik seperti ini. Apa aja isinya, tinggal kita edit, title-nya boleh dikosongin, tinggal specific number, ketika uh, tanda itu diklik oleh siswa, itu mau apa? Mau bisa pilih specific number, next slide, slide berikutnya atau apa gitu. Jadi komen go to slide ini membuat siswa itu, ibu dan bapak bisa men-set siswa itu bisa lompat kemana-mana sesuai dengan desainnya. Contohnya seperti ini. Di sini bisa terlihat ada banyak komen go to slide yang saya buat. Tinggal saya set aja.
Jadi saya buat desainnya dulu semua. Habis itu tinggal saya masukin go to slide, tinggal diarahkan mau ke slide nomor berapa. Gitu. Di Canva ini sudah ada, saya yakin di PowerPoint juga sudah ada. Nah, untuk menambahkan video yang tadi saya lihat, saya perlihatkan ini, Ibu dan Bapak bisa menggunakan komen video. Ketika diklik, akan muncul seperti ini. Berbeda dengan go to slide, untuk video itu title-nya harus diisi. Jadi yang ada bintang titik dua ini itu berarti harus diisi, harus dikasih keterangan gitu. Sedangkan untuk video source-nya, ini ada dua, bisa upload video dari laptop, dari handphone ibu dan bapak, atau menggunakan link YouTube. Cuman saya sarankan menggunakan link YouTube karena kalau ibu dan bapak upload sendiri itu biasanya itu lebih lama daripada kita menempelkan link YouTube. Jadi kalau saran saya, ibu dan bapak punya file video pembelajaran mau ditempelkan di sini, upload dulu ke YouTube, baru ditempel di Lumi. Nah, sisanya, komen-komen sisanya nggak perlu diutak-atik, nggak apa-apa, tidak masalah. Nah, yang perlu salah satu yang perlu diperhatikan ini, dia akan ditampilkan sebagai tombol atau enggak. Kalau misalkan kita tidak tampilkan sebagai tombol, dia akan muncul seperti ini. Videonya akan muncul langsung. Saya yakin kalau seperti ini ibu dan bapak akan bingung gimana cara mendesainnya semua segala macam. Kalau saya lebih suka dia dijadikan tombol. Bisa dipilih besar atau kecil, dan dia akan hanya berupa seperti ini. Ini lebih mudah buat kita untuk mendesain tampilan konten pembelajaran kita tuh menjadi lebih menarik gitu dibandingin harus ditampilkan. Nah, ini salah satu contohnya yang kalau misalkan ditampilkan secara tidak berupa tombol, ini saya buat tiga. Jadi kita harus memikirkan gimana caranya mendesain seperti supaya lebih menarik ya, supaya siswa kita tuh jadi eh, tidak bosan dengan konten pembelajarannya gitu loh. Tapi jadi ada dua opsi yang ibu dan bapak bisa. Videonya bisa ditampilkan sebagai tombol atau di display langsung. Tuh. Nah, di atas sini itu komen-komen yang ibu dan bapak bisa tambahkan ke konten pembelajaran ibu dan bapak. Kalau untuk kuis umumnya ada di sini. Ibu dan bapak mau apa? Jenis kuisnya itu tipe apa? Apakah drag the word, mark the word, dialog card, continuous text, ini semua ada di sini. Tuh. Nah, ini drag and drop ini yang tadi saya contohkan di sini. Ini drag and drop. Jadi, oh, untuk sebuah aplikasi gratisan, Lumi ini cukup untuk membuat konten pembelajaran untuk ruang pendidikan, rumah pendidikan, untuk ruang murid gitu. Cuman kita harus memanfaatkan aplikasi lainnya dalam mendesain. Nah, kalau saya sarankan menggunakan Canva, bukan karena saya di endorse Canva atau promo gitu, tapi Canva itu kan sudah bekerja sama dengan belajar.id. Jadi bila ibu dan bapak menggunakan belajar.id dan login ke Canva, itu semua aset-asetnya boleh dipergunakan. Gitu. Ibu dan bapak tidak perlu khawatir dengan adanya nanti pelanggaran hak cipta atau gambar yang ibu dan bapak pakai itu adalah bajakan. Tidak, karena
sudah ada MOU-nya antara Kemendikbudrismen dengan pihak Canva bahwa konten yang ada di Canva, template yang ada di Canva itu bebas untuk kita pergunakan. Gitu. Eh, untuk mencari referensi atau ide, saya biasanya di sini di website Geniali ini sama. Ini untuk membuat konten interaktif atau gamifikasi yang lebih menarik, template-templatenya lebih banyak, dan dia sudah bisa menyediakan desain. Cuma Genial ini adalah aplikasi berbayar. Tapi kalau Ibu dan Bapak perhatikan, ini sebenarnya bisa dibuat di menggunakan aplikasi lainnya. Makanya saya bilang untuk contohnya ini, nah, ini desain ini sebenarnya bisa kita buat di Canva. Nah, cuman kalau di Genial ini udah disediakan template-nya, tapi kita harus berbayar. Makanya saya bilang kalau untuk mencari ide mengenai konten interaktif, bagaimana cara membuat konten interaktif atau membuat game sederhana, atau bagaimana membuat konten pembelajaran yang menarik gitu, tidak membosankan, mungkin bisa menjelajahi Genial ini. Ada banyak dia kontennya. Kalau Ibu dan Bapak eh, mau langganan, m- ya silakan gitu. Cuman bagi saya ini semua bisa kita lakukan di Canva ataupun di Lumi. Nah, gimana dengan Ibu dan Bapak yang sudah punya konten pembelajaran? Pak, saya sudah memiliki konten yang saya buat di eh, Canva dan sudah saya taruh di suatu website dan sudah saya sebarkan, ternyata itu menarik, siswa-siswa saya suka. Saya mau menaruh ini di rumah pendidikan, gimana caranya gitu loh. Apakah harus buat ulang? Enggak, Ibu dan Bapak. Jadi bagi Ibu dan Bapak yang sudah punya konten pembelajaran, terus ingin merubah konten ini menjadi bentuk H5P, menjadi HTML5, nggak perlu buat ulang, bisa create new content, Ibu dan Bapak ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada iframe embed. Ini kalau diklik, nah ini tinggal ditulis sesuai resolusinya semua segala macam, tinggal ditulis source-nya. Misalnya mau source apa, atau konten pembelajaran Ibu dan Bapak tuh menempel di website mana atau di aplikasi mana, tinggal copy di sini, nanti di save. Setelah di save, tombol download ini akan menyala dan Ibu dan Bapak bisa mendownload eh, eh, menjadi HTML5. Jadi Loom ini selain bisa membuat konten pembelajaran, dia juga bisa mengkonvert konten pembelajaran yang Ibu dan Bapak buat menjadi HTML5. Gitu. Jadi cukup dengan frame embed ini, masukin semuanya. Yang paling penting source ini, apakah perlu di resize atau enggak. Kalau buat saya resize saja, copy ke sini, dan otomatis dia akan bisa di-download. Otomatis konten yang interaktif yang Ibu dan Bapak buat sudah akan dikonvert menjadi HTML5 sesuai dengan persyaratan konten yang diminta oleh rumah pendidikan, yaitu dikemas dalam bentuk zip, menyangkut web segala macam, terdapat file indeks HTML. Cuma tinggal diperhatikan adalah ukuran zipnya, apakah 25 megabyte atau lebih atau enggak gitu. Ini aja yang harus diperhatikan. Sementara poin nomor 2, nomor 3 ini sudah otomatis terbentuk ketika kita mendownload, uh, ketika kita mengklik tombol download di Lumi ini gitu. Nah,
Terus pertanyaan berikutnya, Pak, sekolah saya pernah membuat video konten pembelajaran dan itu bagus, tapi yang diminta oleh Direktorat SMK itu konten pembelajaran interaktif, Pak. Sedangkan eh, video yang sudah saya buat itu belum interaktif. Bisa, Ibu dan Bapak tinggal memanfaatkan fitur, ada namanya fitur video interaktif di Lumi. Interaktif video. Nah, interaktif video ini mengubah video ibu dan bapak yang tadinya hanya satu arah, tadinya hanya siswanya mendengarkan, menjadi sebuah konten interaktif. Gitu. Contohnya yang sudah saya buat di sini, ini sebuah video yang saya ambil di uh, website Direktorat SMK. Ini tampilannya nanti kalau kalau siswanya ingin menyaksikan di timeline bawah sini Ibu dan Bapak lihat ada titik-titik. Ini menandakan poin interaktifnya di situ. Contohnya di sini video berjalan normal seperti pada umumnya biasa, tapi di satu titik Ibu dan Bapak bisa menambahkan entah itu kuis, entah itu fill the blank, entah itu pilihan ganda atau apa semua segala macam. Nah, ketika sampai titik yang kita tentukan, video akan berhenti. Nah, ini interaktifnya yang kita mau. Kalau di sini contoh ini interaktifnya yang kita mau. Nah, dia akan muncul tes, apakah itu pilihan ganda, apakah itu drag drop, atau apakah itu tadi fill the blank yang sudah saya contohkan. Gitu. Jadi eh, karya yang Ibu dan Bapak selama ini sudah buat cukup mudah untuk dikonvert menjadi sebuah eh, konten interaktif gitu. Kalau mau dilihat di sini, ini YouTube-nya, saya ambil dari YouTube SMK. Setelah videonya masuk, langsung aja add interaction, bawahnya ini nggak usah diutak-atik, langsung aja add interaction. Nah, gimana cara add interactionnya cukup mudah, Ibu dan Bapak tinggal tarik ini, misalkan di sini, di menit 2 menit 53 detik mau ditambahkan sebuah interaksi, interaksi jenis apa? Di sini bisa dipilih. Ada label, ada teks, bila video itu kurang, penjelasan video itu kurang, mau ditampilkan, bisa ditambahkan teks, bisa ditambahkan table, link dan semua segala macam. Ini banyak. Ini fitur-fitur yang bisa kita tambahkan. Multi elemen, ada bisa masukin kuesioner, free text question, itu. Multimedia choice. Misalkan kita masukin fill the blank. Nah, akan muncul ini. Dia mau muncul sebagai apa? Kalau dia hanya button, dia akan muncul satu titik yang seperti tadi, atau poster. Kalau poster besar, hampir menutupi layar. Nah, labelnya tidak usah dipikirin. Yang penting perhatikan yang tanda bintang itu harus diisi. Text description apa? Nah, tinggal dimasukin kalimatnya apa. Terus nanti pilihannya apa? Sini, segala macam gitu. Jadi ah, cukup mudah. Nanti setelah selesai,
tinggal confirm, done, dia akan muncul titik di timecode yang tadi kita tentukan. Di sini misalkan. Ini, fill the blank. Kalau kita mau edit yang eh, tanda pensil, misalkan kita ganti poster, kita lihat bedanya. Nah, dia akan seperti ini. Ini bisa kita besarkan. Tuh. Dan ini juga ada pilihan, apakah ketika konten ini ditampilkan atau quiz ini ditampilkan, videonya tetap berjalan atau berhenti gitu. Umumnya kalau saya membuatnya pasti videonya pause. Jadi ketika kuis ini atau materi tambahan ini muncul, perhatian siswa tidak terbagi antara melihat video, menyaksikan video atau menjawab kuis misalkan. Jadi dia hanya fokus ke salah satu. Tuh. Nah, ini mungkin pengenalan singkat mengenai Lumi cukup mudah eh, untuk dipelajari Lumi ini karena ketika kita melihat mau membuat konten apa, itu masing-masing konten interaktif ini sudah ada penjelasannya. Tinggal bisa kita klik. Sudah ada demonya, sudah ada tutorialnya. Mungkin cuman hanya dalam bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi saya rasa sih ini penggunaan Lumi cukup mudah, cuman kekurangannya adalah dia tidak menyediakan fasilitas untuk mendesain. Itu saja. Itu sama belum memungkinkan kita untuk menambahkan background musik sepanjang sepanjang konten pembelajaran. Cuman kalau untuk membuat interaksi atau membuat media pembelajaran kita lebih menarik, saya rasa Lumini cukuplah untuk sementara kita mengoprek-oprek gitu. Nanti s- biasanya ketika sudah sering pakai, menemukan kekurangan baru melangkah ke aplikasi berikutnya. Tuh. Jadi ini persyaratan konten interaktif yang rumah pendidikan minta, tapi tidak perlu pusing karena semua itu sudah mudah eh, dan kita bisa memanfaatkan Lumi untuk memenuhi permintaan dari rumah pendidikan ini. Nah, dari tiga jenis itu, artikel audiovisual konten interaktif mana yang tepat untuk materi yang akan saya buat. Jadi tipsnya ini, pertama, tentukan tujuan pembelajaran yang Ibu dan Bapak mau capai. Yang kedua, kebutuhan dan kondisi peserta didik. Itu jadi eh misalkan itu isinya tentang penjelasan atau kebanyakan kebanyakan tentang tulisan atau teori, sebaiknya hindari menggunakan video gitu. Karena jangan sampai video yang Ibu dan Bapak buat itu berubah menjadi paparan. Mungkin bisa dikemas dengan seperti tadi, paparan interaktif yang berisi bermacam-macam elemen, atau misalkan video itu menjelaskan tentang tutorial atau bagaimana membuat sesuatu gitu. Itu lebih baik dibuat video yang dilengkapi dengan grafis. Jangan hanya membuat artikel, tulisan atau paparan gitu. Karena eh, untuk tutorial itu kan si pemirsa itu perlu melihat secara detail. Yang kedua, sumber daya manusia. Ada nggak sumber daya manusia yang membuat
yang bisa membuat konten pembelajaran yang ada di pikiran ibu dan bapak gitu loh. Di luaran sana banyak konten pembelajaran yang wah, yang bagus, yang keren gitu. Ya mungkin mereka memang waktunya didedikasikan untuk membuat konten itu. Sedangkan ibu dan bapak tugas utamanya kan mengajar. Boleh berpikir untuk membuat konten yang wah, yang keren, tapi diperhatikan ketersediaan sumber daya manusianya. Waktu pembuatannya juga, karena umumnya sebuah konten yang bagus itu membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya lain yang tidak sedikit. Jangan sampai gara-gara sebuah konten tugas utama ibu dan bapak jadi terbengkalai. Yang berikutnya sarana dan prasarana pendukung gitu. Laptopnya bisa nggak bikin sesuatu yang wah? Atau misalkan ibu dan bapak berpikir untuk membuat video interaktif, ada nggak kameranya? Bisa menggunakan handphone nggak? Gitu loh. Jadi itu semua yang harus dipikirkan, dan yang terakhir tentunya adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat konten interaktif ini. Jadi ini yang tadi saya bilang di awal, pembuatan konten interaktif ini perlu perencanaan, dan mungkin tidak ada salahnya memperhatikan beberapa hal-hal yang saya sebutkan ini. Terakhir, media pembelajaran yang baik adalah media pembelajaran yang selesai. Jadi secanggih apapun animasinya, sebagus apapun gambarnya, kalau materinya tidak disampaikan, kalau media pembelajaran itu tidak mencapai ketuntasan materi, sama aja bohong. Kalau nggak salah tadi ada yang jawab bertanya mengenai durasi. Buat saya durasi itu nomor dua. Nomor satu itu adalah ketuntasan materi yang kita mau sampaikan. Pak, ini kalau saya bikin konten pembelajaran dengan topik A, itu membutuhkan waktu untuk penjelasannya, itu membutuhkan waktu 20 menit. Ya buat 20 menit. Jangan sampai karena untuk mengejar durasinya 10 menit, jadinya ada beberapa konten, ya ada beberapa materi yang dikikis. Akhirnya kontennya jadi, tapi siswa yang menggunakan atau melihat media interaktif itu jadi nggak paham. Itu sama aja bohong gitu. Pak, ini konten A, waktunya saya perkirakan untuk penjelasan 20 menit. Tapi saya cuma dikasih waktu 10 menit. Kalau gitu ganti materi. Jangan memaksa konten A. Cari materi lain yang kira-kira bisa memenuhi durasi 10 menit. Itu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Eh, Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Selamat berkarya.